Halo anak-anak yang terkasih, apa kabar kalian? Selamat bertemu lagi dengan saya Ibu Nia. Hari ini kita akan belajar materi pelajaran kita yang ke-15, yaitu tentang gereja mewartakan kerajaan Allah. Semoga kalian tetap semangat belajar ya, sehat selalu, dan mari kita mulai belajar kita kali ini. Hari ini kita akan belajar tentang gereja mewartakan kerajaan Allah. Nah, kenapa kita harus belajar tentang hal ini? Ya, baik, anak-anak, ada beberapa hal supaya kita setelah belajar ini semakin tahu apa itu arti kerajaan Allah, kemudian karya-karya pewartaan gereja, dan kita akhirnya diajak untuk terlibat mewartakan kerajaan Allah dalam hidup kita sehari-hari. Nah, baik, kita akan mulai pelajaran kita. Anak-anak sekalian, pasti dalam kehidupan sehari-hari semua saja termasuk kita sangat menginginkan suasana kehidupan yang aman, kehidupan yang damai dan tentram. Pastinya dong ya, karena kalau aman, damai, tentram, pastinya kita semua nyaman hidup kita. Nah, di mana biasanya yang mengharapkan seperti ini? Ya, terjadi situasi itu harapannya dalam keluarga, dalam masyarakat, di gereja, di negara, bahkan juga di dunia ini. Anak-anak, semua harapan kita itu akan bisa terwujud apabila di antara kita itu ada saling memahami, saling menghargai. Bahkan di dalamnya juga perlu ada yang namanya saling toleransi satu sama lain. Pastinya dong kita tahu dalam kehidupan kita ini kita beraneka ragam latar belakang. Keanekaragaman tidak hanya dari suku, agama, budaya, ras, dan masih banyak lagi. Kita itu begitu unik satu sama lain. Maka apabila kita ada rasa saling menghargai, saling toleransi, saling menghormati, saling memahami, di situ akan tercipta rasa aman, damai, penuh kasih sayang ya. Nah, seperti pada saat-saat ini yang kalian mungkin ada di antara kalian yang mengikuti berita akhir-akhir ini, di mana ada berbagai negara di belahan dunia ini sedang bertikai atau berperang. Sedih ya, dan prihatin pastinya kita. Harapannya semoga mereka segera menyelesaikan pertikaian itu dan segera damai, gitu ya. Nah, anak-anak yang terkasih, mewartakan kerajaan Allah. Bicara tentang kerajaan Allah, apa sih? Kalau secara manusiawi, mungkin kalau kalian mendengar kata kerajaan, biasanya yang terpikir adalah sebuah istana dengan ada rajanya, dengan ada permaisuri, dayang-dayang, kemudian pasukan berkuda dan sebagainya. Tapi itu kan kerajaan duniawi sekali ya. Tapi kita yang bicara kali ini adalah tentang kerajaan Allah. Apa sih artinya? Kerajaan Allah itu artinya situasi di mana Allah merajai hati manusia. Nah, tentu saja Allah yang meraja dalam hati kita, Allah yang memimpin, Allah yang mengarahkan seluruhnya, Allah yang memberikan perintah kepada kita. Sehingga kalau Allah itu hadir di dalam diri kita, kita tahtakan di dalam hati manusia ini, yang terwujud adalah hal-hal baik yang keluar dari diri setiap orang. Antara lain ada kasih, ada sukacita, ada damai, ada pengampunan, keadilan, kesejahteraan, dan masih banyak lagi. Tentu saja hal-hal baik yang keluar dari dalam diri manusia, dalam diri kita. Nah, anak-anak, dalam mewujudkan kerajaan Allah ini bagaimana nih Bu caranya? Ada caranya melalui perkataan maupun dengan perbuatan atau tindakan. Nah, anak-anak, seperti Yesus pernah mewartakan dengan seluruh tindakannya, dengan seluruh perkataannya, itu sudah kita pernah pelajari ya. Bagaimana Yesus tidak hanya sekedar mengajar berkata-kata, misalnya tidak hanya mengatakan ayo kita mengampuni, ayo kita mengasihi, tapi Yesus langsung melakukan juga bentuknya seperti apa, bagaimana ia peduli terhadap yang miskin, bagaimana ia menolong orang sakit dan sebagainya. Anak-anak, hari ini kita akan diantar oleh salah satu perikop kitab
suci yang bicara tentang ucapan bahagia, garam dan terang dunia. Nah, di dalam teks itu nanti kita akan menemukan beberapa kata berbahagialah. Siapa saja yang dimaksud berbahagialah? Antara lain yang miskin di hadapan Allah, yang berduka cita, yang lemah lembut, yang lapar dan haus akan kebenaran, yang murah hati, yang suci hatinya, yang membawa damai saat dicela dan dianiaya. Nah, untuk lebih rincinya, lebih detailnya lagi, yuk kita lihat seperti apa perikop tentang garam dan terang dunia. Pastinya dong anak-anak semuanya sudah tidak asing lagi dengan kata garam ya. Di rumah kalian pasti ada, di dapur nih kalau mama masak, bikin apapun, hampir semua garam itu masuk di dalam masakan. Bahkan kalau membuat kue pun ternyata juga make ya yang namanya garam. Betapa manfaat garam itu luar biasa ya. Untuk tidak hanya sekedar membuat masakan enak, tapi juga bisa mengawetkan secara alami dan masih banyak lagi kegunaan garam. Demikian juga pelita atau lampu kecil ya. Nah anak-anak, yuk kita simak bersama perikop ini bicara tentang apa dan kalimatnya seperti apa sabda Tuhan ini. Ada di Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai dengan 16. Mari kita baca untuk yang ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Mari kita lanjutkan dengan sabda Tuhan tentang garam dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Anak-anakku yang terkasih, tadi dalam ucapan bahagia, berapa kali kita mendengarkan ucapan Yesus terhadap manusia? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, berbahagialah orang yang berduka cita, berbahagialah orang yang lemah lembut. Nah, artinya miskin di hadapan Allah itu seperti apa sih? Artinya begini, kita sebagai makhluk ciptaan Allah, kita itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kemahakuasaan dan maha besaran Allah. Maka diharapkan kita ini di hadapan Allah itu
seperti seorang hamba. Allah itu Tuhan kita. Maka kita memposisikan itu supaya kita menjadi anak-anak yang bukan anak-anak yang merasa diri sombong di hadapan Tuhan, tetapi kita rendah hati karena kita ini adalah makhluk ciptaan Tuhan, ya. Kemudian yang berduka cita karena apa? Kita akan dihibur. Dalam hidup seringkali kamu pasti mengalami duka cita, sedih gitu ya. Nah, jangan kemudian berlarut-larut kalau sedih itu. Karena apa? Tuhan pasti memberikan penghiburan kepada kita lewat apapun dan lewat siapapun. Bisa orang-orang yang hadir di sekitar kita memberikan penghiburan, ya. Boleh kamu sedih, boleh kita berduka cita, tapi bukan berarti harus berlarut-larut terus di dalamnya, karena Tuhan menyediakan penghiburan untuk kita. Kemudian yang lemah lembut. Nah, kita diajak oleh Tuhan untuk menjadi orang yang lembut hatinya, ya. Bukan orang yang keras atau kasar gitu ya, tapi orang yang lemah lembut. Kita juga diajak, dianggap menjadi berbahagia kalau kita itu lapar dan haus akan kebenaran. Artinya, mari kita setiap kali itu selalu mengusahakan melakukan kebenaran itu. Kebaikan-kebaikan, hal-hal yang benar, hal-hal yang baik. Kemudian orang yang murah hati itu dianggap berbahagia. Nah, kamu pasti semua murah hati ya, pernah berbagi apapun kepada orang di sekitarmu. Boleh berbagi berupa materi, uang, pakaian yang masih bisa pantas pakai, berbagi perhatian, berbagi kasih sayang, dan masih banyak lagi. Mari kita menjadi orang murah hati supaya kita menjadi orang yang berbahagia. Orang yang suci hatinya, orang yang kudus, orang yang selalu memiliki hati yang baik, mengusahakan kebaikan, ya, selalu mengusahakan olah kerohanian untuk semakin dekat dengan Tuhan. Dengan demikian kita akan terpancar. Kalau kita suci hati kita, kepada orang sekitar pun kita tampakkan kesucian Allah itu. Membawa damai. Nah, pasti kalian pernah dong ya membawa damai kepada sekitar. Ketika temanmu bertengkar, ketika temanmu mungkin ada yang satu sama lain sedang konflik, atau saudaramu atau siapapun itu, leraikanlah, bawalah kedamaian untuk mereka, gitu ya. Kemudian yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Jadi kalau kalian misalnya menegur orang, kan belum tentu ya kita diterima, bisa jadi malah dimusuhi gitu ya. Itu dalam konteks dianiaya oleh sebab kebenaran. Jangan berhenti berbuat baik, tetap lakukan kebaikan itu ya. Kemudian berbahagialah juga kalau kita ini dicela dan dianiaya oleh karena kita membawa nama Allah dalam kehidupan. Bukan kita untuk misalnya memamerkan bahwa kita orang beriman, tetapi kita berusaha untuk membawa kebaikan Allah dalam hidup kita. Ya bisa saja resikonya kita dianggap sok suci dan sebagainya. Kita bukan untuk pamer tentang iman kita, tapi kita akan membawa kebaikan Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kita juga diajak untuk bersukacita, bergembira, karena kalau kita melakukan hal-hal baik itu tadi, upah kita besar di surga. Artinya kita akan mendapatkan surga, kebahagiaan dalam kesatuan dengan Allah. Kemudian garam dan terang dunia. Yuk, mari kita seperti garam yang memberi manfaat dalam banyak sekali kehidupan manusia, maka kita pun juga akan memberi manfaat yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Menjadi terang juga, harapannya kita seperti nyala terang itu. Kalau berada dalam kegelapan, terang itu meskipun kecil itu sangat bermanfaat. Demikian juga mari anak-anak, bawa terangmu ke dalam dunia sekitarmu. Sebagai contoh, ketika anak-anak itu melihat, misalnya kalian lihat adik kamu yang belajar tidak bisa-bisa misalnya, nah kamu datangi dia, kamu ajarin gini loh dek cara belajar untuk perkalian seperti ini, dan itulah kamu membawa terang untuk dia. Dan masih banyak lagi ya, pasti ibu yakin kok kalian itu sebenarnya sudah membawa terang dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ada di antara kamu yang saya menyadari ini terang yang saya bawa, tapi mungkin ada juga yang gak ngeh kali ya. Nah, baik anak-anak, misi utama gereja adalah mewartakan kerajaan Allah kepada siapa? Kepada semua orang, terutama mereka yang miskin, yang lemah, yang menderita, tersingkirkan dalam masyarakat, dan mereka kaum difabel gitu ya. Nah, untuk melaksanakan misi ini kita membawa
pewartaan kerajaan Allah ini, kita butuh perjuangan untuk itu. Nah, salah satunya melalui pelayanan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti tadi contoh-contohnya yang sudah Ibu ungkapkan di awal itu tadi ya, salah satunya ketika menjadi terang seperti apa begitu. Nah, siapa sih yang melaksanakan misi pewartaan kerajaan Allah? Ya semua warga gereja. Tidak hanya para hierarki gereja, para rohaniwan-rohaniwati, tidak hanya para mereka yang memiliki jabatan dalam gereja, tapi kita semua, bahkan termasuk anak-anak semuanya. Pada usia sekarang pun kalian juga sudah mengemban misi pewartaan itu, ya. Nah, contoh atau tindakan nyata kita menjadi garam dan terang dunia, kita mewujudkan kerajaan Allah antara lain apa sih? Nah, ini ada banyak sebenarnya, tapi Ibu mengungkapkan beberapa yang ada di slide ini ya. Menghargai keberagaman yang ada di sekitar kita. Kita tahu bahwa sekitar kita itu beraneka ragam. Orang dengan latar belakangnya. Yuk kita hargai keanekaragaman ini sebagai sesuatu yang anugerah Tuhan yang luar biasa. Kemudian mengikuti kegiatan bakti sosial, pasti pernah kalian ya. Waktu itu ada yang pernah sharing ke Ibu, katanya memberikan sumbangan kepada panti asuhan tertentu gitu. Bagus, itu bisa dilaksanakan terus. Menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Nah, ini dia yang namanya membersihkan lingkungan sekitar rumah, sekolah ya. Kemudian lingkungan sekitar baik di dalam atau di luar rumah, di jalan raya. Nah, itu kita harus jaga bersama ya. Kemudian menolong sesama di sekitar, tentu saja menolongnya dengan ikhlas ya, bukan mengharapkan imbalan. Aku sudah menolongmu, nanti suatu saat kamu harus tolong aku ya. Kok harus ya? Ya, tidak usah kita terlalu berharap seperti itu. Menolong saja atas nama kemanusiaan, bukan atas nama ingin dipuji, atas nama ingin viral, dikenal. Ya, bukan begitu ya. Kemudian bisa kita berbagi materi, bisa uang, sembako, pakaian pantas pakai, dan lain-lain ya, kepada mereka yang membutuhkan, apalagi pada masa sulit seperti masa pandemi saat ini, di mana banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang susah mencari makan, dan seterusnya. Mari kita tidak usah menunggu menjadi super kaya raya, menjadi orang yang sultan, gak usah sampai segitu. Kalau kita sekarang sudah memiliki apa yang bisa kita bagi-bagikan lah ya. Menghibur orang yang sedang bersedih atau berduka cita, dan menjenguk orang sakit. Nah, anak-anak, banyak sekali sebenarnya hal-hal lain yang tentu saja Ibu percaya kamu pernah melakukannya, atau ada di antara kamu yang masih kepingin melakukan lebih lagi. Yuk silahkan, mari kita bersama-sama berjuang mewujudkan kerajaan Allah di dunia ini. Terima kasih ya untuk anak-anak semuanya yang sudah mengikuti pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, semakin menguatkan iman kita. Terima kasih, sampai bertemu lagi dalam pembelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan, semangat selalu, dan Tuhan memberkati. Sampai bertemu lagi. Terima kasih.